bagus. Kalau saya nilai ya A plus ini nilai 95 lah. Bagus, Ilmi. Saya sangat bangga seperti itu, mahasiswa yang aktif, yang baik, yang presentasinya juga bagus, terlihat siap menguasai materi yang dijelaskan tentang quality assurance atau uh, sistem penjaminan mutu. Kalau ini di dunia pendidikan ya sistem penjaminan mutu pendidikan. Sudah sangat jelas disampaikan Mbak Ilmi tadi. Saya berikan tambahan sedikit saja bahwasanya sistem penjaminan mutu pendidikan ini sangat penting perannya ya. Fungsi dan perannya sangat penting untuk uh, proses pendidikan ini berjalan dengan baik. Kalau tidak ada penjaminan mutu, ini tidak ada yang berhak untuk melakukan monitoring atau monitoring dan evaluasi. Jadi dalam sebuah lembaga pendidikan harus ada struktur organisasi penjaminan mutu, termasuk kampus kita. Ini kampus-kampus perguruan tinggi itu pasti ada penjaminan mutu. Gunanya untuk apa? Untuk tetap pendidikan seluruh prosesnya mulai awal sampai proses sampai akhir itu terjamin mutu pendidikan. Dan disampaikan tadi oleh Ilmi tadi manfaat sistem penjaminan mutu pendidikan yang banyak tadi. Salah satunya untuk kepuasan pelanggan. Pelanggan itu siapa ya? Kalau dalam dunia pendidikan di akademik perguruan tinggi ya mahasiswa. Jadi mahasiswa agar biasanya kan ada di akhir perkuliahan ada penilaian perkuliahan, penilaian dosen. Itu salah satu upaya penjaminan mutu pendidikan itu mengoreksi sejauh mana dosen ini melakukan perkuliahan dengan baik apa tidak. Itu langsung ke mahasiswa biasanya begitu. Itu salah satu cara. Dosen pun begitu, melakukan setor silabus misalnya RPP, rencana pelaksanaan perkuliahan dan sebagainya. Itu kalau dalam perkuliahan. Kalau dalam pendidikan, karena kita ini mengarah ke sekolah dan madrasah di dunia akademik, sekolah madrasah di tingkat misalnya SD, SMP, SMA, tadi disampaikan oleh Ilmi juga ada peran pengawas, ada peran kepala sekolah, ada peran komite dan sebagainya. Itu adalah fungsi-fungsi penjaminan mutu yang ada di dunia pendidikan. Biasanya pengawas sekolah atau pengawas madrasah yang berhak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait tentang berbagai proses pendidikan yang ada di sebuah lembaga pendidikan, dan itu biasanya terjadwal. Ada juga dengan melakukan akreditasi ya. Sudah kita bahas kemarin itu, pembahasan luas tidak saya bahas lagi. Terima kasih juga Mbak Kun Seni, pertanyaannya terkait tentang perbedaan TQM Total Quality Management dengan Quality Assurance ya. Ada beberapa perbedaan. Oh ya, sistem penjaminan mutu ya. Tetapi ini kan ya memang kita membahasnya quality assurance itu ya penjaminan mutu itu. Quality controlnya kan, pengendalian mutunya. Jadi banyak perbedaannya, tetapi TQM itu lebih luas sebenarnya. Total quality management itu lebih luas terkait dengan mutu. Kalau penjaminan mutu itu masalah mutunya itu cenderung proaktif Mbak Hunzen ya. Proaktif, penjaminan mutu ini proaktif. Kalau di total quality management sudah selesai manajemen, kegiatan manajemennya baru dinilai gitu loh. Kalau ya benar kata Ilmi tadi, cenderung ke prosesnya ya. Jadi proses pendidikan ini di penjaminan mutu itu melihat prosesnya dan proaktif agar ketika ada masalah mutu bisa dicegah, bisa ditanggulangi secara waktunya itu. Tetapi kalau di TIM sudah selesai,
sudah selesai kegiatan, dan fokusnya itu bukan di prosesnya tetapi di akhir eh, sebuah kegiatan manajemen pendidikan, di persaingan ya, tadi disampaikan oleh Ilmi tadi, di manajemen perubahannya. Yang berikutnya perhatian utama di penjaminan mutu itu adalah sudah disampaikan Ilmi tadi, di prosesnya, koordinasinya. Tetapi kalau di THM itu dampaknya atau implikasinya. Jadi sebuah manajemen pendidikan atau proses manajemen itu di, dilihat koordinasinya kalau di jaminan mutu. Tapi kalau di THM adalah akibatnya atau implikasi dari manajemen tersebut. Kemarin kita sudah membahas juga manajemen strategik. Nah, ini manajemen strategik ini pembahasan di THM. Jadi dampak strategisnya bagaimana sebuah proses pendidikan. Ya, intinya begitu. Di penjaminan mutu itu di prosesnya, sedangkan di THM itu ditekankan pada pemenuhan kebutuhan dan harapan customer atau pelanggan. Jadi apa istilahnya, di akhir ya apa ya istilahnya, ya seperti itu, fokusnya berbeda. Metode yang digunakan pun sudah disampaikan oleh Mbak Ilmi tadi. Dalam jaminan mutu itu melakukan monitoring, evaluasi, koreksi. Sedangkan di THM metodenya itu melakukan audit. Ya, di audit. Jadi kalau audit itu kan sudah, proses itu sudah dijalankan. Di jaminan mutu komunikasi, interaksi itu ibaratnya komunikasi itu cair ya. Sedangkan pada di THM peran manajemen puncak atau pimpinan itu sangat 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 berperan di sini. Jadi kalau di jaminan mutu, penjaminan mutu, sistem penjaminan mutu ini kebanyakan yang dinilai atau di perannya, yang peran utama itu adalah karyawan atau staf-staf produksi atau kita dosennya kalau ibaratnya begitu. Kalau di THM puncak pimpinannya, kaprodi atau ketua misalnya kalau dalam perguruan tinggi. Gitu istilah-istilah di banyak perbedaan di penjaminan mutu. Konsepnya pun berbeda. Kalau di THM itu membangun mutu, kalau di penjaminan mutu itu mengelola mutu. Bedakan ya. Kalau mengelola itu bagaimana mutu pendidikan di sebuah lembaga pendidikan itu bisa berjalan dengan baik, dan ketika ada permasalahan langsung bisa dikondisikan, langsung bisa ditangani dan diselesaikan. Kalau di THM membangun mutu agar ke depan mutu pendidikan itu bisa baik. Habis ini ya. Manajemen mutu, mana ini manajemen mutu? Ya, ternyata tiba-tiba keluar Zoom ya, waktunya habis ya. Nggak apa-apa, saya lanjutkan ke voice note itu tapi sudah saya jelaskan di semuanya, mulai dari penambahan materi perkuliahan tentang sistem penjaminan mutu sampai saya sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Kunseni. Kita akhiri saja, insyaallah tidak mengurangi kualitas perkuliahan kita, insyaallah. Saya harapkan mahasiswa lebih proaktif lagi, interaktif lagi, pertanyaan-pertanyaannya, juga diskusinya, juga kalau memberikan materi atau presentasi makalahnya lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan ke Mbak Ilmi, Mbak Kunseni, dan teman-teman semuanya. Kita akhiri perkuliahan ini. Sebelumnya mohon maaf kalau ada pertanyaan, boleh manfaatkan ya, japri saya, insya Allah kalau saya bisa saya jawab.
manfaatkan mumpung kita masih dalam proses perkuliahan. Jangan waktu perkuliahan tidak dimanfaatkan dengan baik, dengan diam, tidak aktif, rugi sekali. Jadi kita ketika ada kesempatan perkuliahan seperti ini, proses diskusi, proses presentasi makalah itu hak sampean. Ya, saya memberikan hak sampean semua untuk melakukan diskusi, tujuannya untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan opini yang terkait dengan materi perkuliahan, makalahnya. Itu latihan, memang perlu latihan. Bertanya pun perlu latihan. Kadang kita kan nggak bisa bertanya. Jadi rumus 5W1H itu aja sebenarnya. Pertanyaannya diawali dengan apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Itu kan enak. Misalnya mengapa harus ada sistem penjaminan mutu pendidikan, kan sudah jadi sebuah pertanyaan sebenarnya. Bagaimana cara melakukan monitoring dalam penjaminan mutu? Nah kan begitu. Kalau kita mau bertanya itu, insya Allah akan dapat ilmu yang banyak dari dosennya. Ini karena pertanyaannya cuma Mbak Hunseni tadi, perbedaan penjaminan mutu dengan kuali THI, biasa jawab itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf atas segala khilafan. Semoga puasa kita lancar, diberkahi dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.